Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo mahasiswa-mahasiswi keperawatan dimanapun berada. Saya akan menjelaskan topik berikutnya, yaitu tentang penyusunan outline dalam penulisan karya ilmiah. Nah, terlebih dahulu saya akan menjelaskan tujuan pembelajaran pada topik ini. Yang pertama, jadi Anda harus bisa menjelaskan langkah-langkah penyusunan. Harapan saya Anda bisa menjelaskan langkah-langkah dalam penyusunan karya ilmiah dan komponen outline ilmiah yang Anda buat atau kerangka ilmiahnya. Kemudian Anda juga dapat menyusun kerangka atau outline karya ilmiah keperawatan secara sistematis sesuai dengan topik. Kemudian Anda menunjukkan sikap telitinya, jujur, dan bertanggung jawab dalam penyusunan karya ilmiah. Nah, ada dua topik pada materi yang kita bahas pada hari ini, yaitu tentang outline dalam karya ilmiah, kemudian bagaimana cara langkah awal penyusunan karya ilmiah. Apa saja karya ilmiah? Yaitu ada laporan medis, ada laporan laboratorium, kemudian ada laporan catatan dari dari pasien, kemudian ada karya ilmiah dalam bentuk skripsi dan sebagainya, itu termasuk karya ilmiah. Kemudian model pembelajaran kita pada pertemuan ini itu menggunakan project based learning atau PJBL. Jadi tugas itu nanti Anda menggunakan 6 sintak atau 6 langkah-langkah. Yang pertama itu pertanyaan mendasar tentang penentuan project. Jadi saya jelaskan dulu 6 sintaknya. Kemudian perancangan langkah-langkah dalam menyelesaikan project. Yang ketiga penyusunan jadwal. Kemudian menyelesaikan projectnya. Kemudian yang kelima menyusun laporan. Kemudian terakhir evaluasi dari hasil project yang Anda buatkan. Nah, saya akan menjelaskan yang pertama dulu. Yaitu sintak pertama itu pertanyaan mendasar dan penentuan project. Jadi apa yang Anda lakukan dalam materi ini, nanti Anda membacakan kasus yang saya berikan. Ada beberapa kasus, kemudian lalu Anda identifikasi masalah dalam penulisan karya ilmiahnya. Kemudian Anda menyusunkan daftar masalah. Apa saja masalah-masalah yang Anda dalam kasus itu. Terus sintak yang kedua, baru Anda merancangkan apa yang harus Anda kerjakan. Bagaimana langkah-langkah dalam penyelesaian proyek itu. Anda diskusikan menentukan topik sesuai dari masalah sebelumnya. Kemudian Anda membuatkan sebuah topik, ambil salah satu topik dari beberapa masalah. Nanti akan Anda menentukan dalam menentukan karya ilmiah. Kemudian baru fokus batasan masalah. Ada berapa masalah, kemudian topik batasan masalahnya. Kemudian ada menjelaskan alasan mengambil topik. Kenapa Anda mengambil topik tersebut? Itu diterapkan dalam pendahuluannya. Kemudian baru Anda mengembangkan masalah-masalah yang menjadi sebuah masalahnya. Kemudian topiknya lalu menjadikan sebuah outline atau judul dalam sebuah karya ilmiahnya. Kemudian yang sintak yang ketiga, baru Anda menyusunkan jadwal. Setelah Anda menentukan topiknya, baru Anda menyusunkan rancangan pengerjaannya dan menentukan tahapan kerja dari analisis, penyusunan, kemudian revisi, kemudian baru hasil dari revisi tersebut. Nah, sintak yang keempat itu penyelesaian proyek. Pertama, Anda menyusun. Setelah Anda menyusunkan jadwalnya, baru Anda menyusun dalam bentuk karya ilmiah. Kerangka logisnya ilmiah itu dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan, pembahasan, kesimpulan. Baru Anda menyusunkan outline-nya secara sistematis. Terus yang selanjutnya baru Anda membuat sebuah laporan, berarti sudah selesai tugas yang Anda buat. Kemudian Anda memberikan komentar dasaran perbaikan kalau ada revisi dari komentar dari dosen atau dari teman-teman Anda semuanya. Yang terakhir itu sintak yang terakhir itu evaluasi proses dan hasilnya. Dan Anda akan memperbaiki berdasarkan masukan dari teman atau dosen. Kemudian Anda menyusunkan outline yang final, berarti sudah tidak ada lagi revisinya. Kemudian nanti kita menulis refleksi pembelajaran. Nah, refleksi pembelajaran apa yang Anda dapatkan, kesimpulannya, bagaimana menyusun outline karya ilmiah tersebut. Nah, itulah yang dapat saya sampaikan dalam materi ini, pertemuan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.